mencari tempat yang sesuai untuk dihinggapi, untuk dibenahinya, yaitu hati orang yang wara, supaya nanti sampai ke penghujung jalan seseorang ini terus bersifat wara yang membawa kepada husnul khatimah, membawa kepada keuntungan dunia dan akhirat. Mungkin ilmu bagi orang yang tidak wara dapat juga. Bahkan berapa banyak orientalis di barat yang masih Yahudi ataupun Nasrani, mereka menguasai ilmu Islam. Ya sekadar menguasai, tapi dia tidak beramal dengannya. Karena tujuan awal mereka mempelajari ilmu bukan mau mengamalkan dengan ilmu, tapi hanya mencari ilmu semata-mata untuk dapat ilmu saja. Maka itu tujuan yang kurang, tujuan yang tidak sesuai dengan matlamat, dengan tujuan yang sepatutnya ilmu itu dipelajari. Ilmu dipelajari pertama dalam kitab ini sudah disebutkan untuk memperbaiki diri, untuk beramal dengannya. Kalau kita menjadi wadah kepada ilmu saja, bukan ilmu itu yang menjadi pakaian kita, menjadi akhlak kita, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Karena itu disarankan juga orang yang belajar ilmu itu kepada orang yang wara, supaya dapat mencontohi wara gurunya, lalu bermanfaatlah ilmunya. Nah, jadi pelajar atau penuntut itu sendiri wara dan hendaklah berguru dengan orang yang wara supaya mendapatkan keberkahan. Seperti juga kita mencari rezeki, bukan asal dapat, tapi mesti yang kita dapat itu daripada sumber yang halal, supaya rezeki itu berberkat untuk diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Karena mereka adalah diberikan daripada makanan harta yang halal, maka berberkat kehidupan kita, keluarga kita. Kalau tidak, ya kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Apa jua darah daging yang tumbuh dari memakan yang haram, itu berakhirnya adalah dalam api neraka. Walaupun dia mungkin ada beberapa amalan, ada beberapa perbaikan, tapi orang yang memang makanannya daripada yang haram, maka orang itu akhir putarannya, langkah terakhirnya akan masuk ke dalam api neraka. Baik, kembali kita kepada tajuk perlunya pelajar dan guru kepada sifat wara. Sebelum ini kita sudah baca banyak masalah. Lanjutan, wa minal wara'i ayyajtaniba min ahlil fasadi wal ma'asi wat ta'til. Di antara sifat wara itu bagaimana dalam pengamalannya, bahwa seseorang itu menjauhi orang-orang yang rosak, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang menganggur, kosong, maksudnya nggak ada kerjaan, menganggur. Itu orang yang wara mesti jangan mendekati mereka, menjauhi mereka. Orang yang rosak, akhlaknya rosak, orang yang maksiat, dan orang yang menganggur. Apakah lagi yang menganggur itu masih muda. Orang kalau masih muda, dia menganggur, bila terhimpun 3 kemudaan,
kepengangguran, dan kedurjanaan, habis rusak dunia. Ya kalau udah tua, menganggur itu, atau itu mungkin waktunya pensiun, waktunya pencen, tak jadi masalah. Orang tua patut diistirahatkan karena sudah lama bekerja. Tapi kalau tenaga masih muda, kosong pula daripada pekerjaan, dan semangat kepemudaan. Apa kepemudaan itu? Macam-macam kan. Kita mengetahui bagaimana seorang pemuda cepat itu, cepat ini, cepat itu dan sebagainya. Bila berhimpun tiga perkara itu, dia akan membuat ayyam mafsadah, apa jua kerusakan boleh dia dia akan harungi, karena terkumpul tiga yang kita sebutkan tadi. Waktu masih muda, pekerjaan tidak ada, dan ada kepuberan. Puber nih, kenakalan anak muda itu ada pada dirinya. Habislah apa saja, walau sekaya manapun. Apalagi kalau kaya, dia akan mubazir, dia akan beli sesuatu benda yang tidak munasabah, tidak sesuai dengan duit yang banyak, karena duit ada. Yang lebih teruk lagi, yang lebih dahsyat lagi, kalau dia duit tidak ada, akan mencari duit dengan cara yang tidak baik. Itu kenapa? Waktu dia masih muda, kan sudah masih sifat kepuberan dia itu, kemudaannya itu bergelora dalam dirinya. Jadi jangan mendekati orang-orang yang membuat kerusakan dan maksiat, ataupun orang yang menganggur. Fa innal mujawarata mu'assiratun la mahalata. Karena duduk berdekatan itu, mujawarah itu berjiran, duduk berdekatan. Apakah lagi zaman corona ini? Duduk berdekatan tuh mu'assiratun la mahalata, memberikan kesan tidak boleh tidak. Nah, orang cuma atau mengerti bab corona. Siapa duduk dekat dengan orang yang ada penyakitnya, mungkin akan menular kepadanya. Orang tidak menggunakan falsafah itu. Siapa yang duduk di tepi berdekatan dengan orang yang buat maksiat, nanti dia akan tercebur dalam maksiat itu, terikut-ikut tanpa disadari, menular penyakit itu tanpa disadari. Jadi falsafah ini betul tentang corona, tapi falsafah itu kenapa tidak dipakai untuk akhlak? Ini orang yang akhlaknya rusak, jangan didekati, nanti akan menular kepada kamu tanpa kamu menyadarinya. Kamu akan terjangkit akhlak. Orang yang merokok itu bukan dia pandai-pandai sendiri, karena dia sering berteman dengan teman-teman yang menghisap rokok. Itu biasa. Sampai kepada narkoba pun, kepada dadah pun kalau di Malaysia. Itu kenapa berjangkit penyakit itu kepada orang lain? Karena seringnya berteman dengan orang-orang yang bermasalah. Kalau mereka menghindarkan diri daripada mereka, insya Allah dia akan selamat. Orang yang nak menularkan ini pun bermacam-macam caranya. Kadang-kadang mula-mula dikasih gratis saja, tapi akhirnya dia yang jadi ketua pula. Yang dikasih pemulaan itu, dia yang jadi ketua sekarang. Yang jadi ketua dulu dah selesai. Dari obat dah selesai. Baik. Wa ayyajina. Jadi orang yang wara itu menjauhi sekedudukan dengan orang yang membuat maksiat. Kalau mengikut falsafah Imam Al-Ghazali, kita duduk di tepi orang yang buat maksiat, hati kita tidak mengingkari perbuatannya itu, satu pengakuan kepada kezalimannya, satu pengakuan kepada kerosakannya. Tahu dia rosak, tapi mendekati dia. Patut kalau mendekati tegurlah, tapi dia tidak.
seperti akur saja dengan dia. Keakurannya dengan maksiat itu adalah satu maksiat. Sedangkan dia orang yang tahu orang itu ada masalah. Baik. Kemudian di antara sifat wara pelajar dan juga guru lagi, wa ayyajlisa mustaqbilal qiblati, bahwa mereka itu duduknya dalam pengajiannya menghadap ke arah kiblat. Itu kalau bangunan itu memungkinkan demikian, ya, ke arah kiblat. Jadi supaya mendapatkan berkah daripada cas Baitullah. Baitullah mempunyai batu-batu yang mempunyai daya tarik yang luar biasa. Bila kita menghadap ke arah kiblat, dia akan memberikan cas, memberikan kekuatan kepada badan kita, walaupun dari arah jauh pun. Karena itu kan nggak boleh orang qadha hajat menghadap kiblat kecuali ada pendinding di hadapannya, seperti dalam bangunan. Kalau cuma di padang yang nggak ada apa-apa, jangan menghadap ke arah kiblat. Itu nanti mungkin ada mudarat apa-apa yang berlaku kepada dirinya. Begitu juga jangan membelakangi. Karena membelakangi itu di sini, ya ke sana putaran bumi menghadap juga. Itu maksud jangan menghadap dan jangan membelakangi kiblat. Orang yang menghadap ya belakangnya kalau diteruskan ke arah kiblat juga. Kan begitu. Seperti ini. Ya, kalau kata Ka'bah di sini dia menghadap ya ekornya ke kiblat juga. Kalau dia membelakangi kiblat, ini Ka'bah sini dia membelakangi terus ikut bumi yang bulat, artinya dia menghadap juga. Nah, itu. Jadi jangan dalam fikih orang tuh qadha hajat menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya, karena kedua-duanya adalah sama artinya, mengarah ke sana juga. Wa ayyakuna mustannan bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa orang yang belajar itu mengambil sunnah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ya, sunnah dalam majelis ilmu. Kalau mau lihat, tengok bagaimana Jibril mengajarkan orang yang belajar di hadapan gurunya. Kisah hadis Jibril yang masyhur yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan selanjutnya. Bagaimana hadis itu disebutkan? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id tala'a alaina rajulun syadidu bayadhis siyab. Waktu kami sedang duduk-duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang lelaki yang berpakaian putih sangat, bersih sangat. Orang belajar pakaiannya dijaga supaya bersih, karena kebersihan itu sudah maklum an-nazafatu minal iman. Tempat pengajian, masjid, tempat yang paling bersih, tempat kita bermunajat kepada Allah, tempat kita mencari ilmu yang bermanfaat. Tempat itu tempat baik. Jadi orang sebelum mengaji, memang kita mengaji kan mesti berwudu. Walaupun wudu itu bukan wajib, tapi di antara syarat roh kita supaya mudah menerima ilmu, kita orang yang sentiasa dalam keadaan berwudu. Kan dalam kitab disebutkan ada seorang ulama zaman dulu yang dia bermuzakarah, sedangkan dia sakit perut pada malam itu, berulang-ulang ke WC, ke tandas, sampai 17 kali berwudu dia. Habis daripada WC, berwudu lagi. Maksudnya orang yang belajar ilmu, yang mengaji itu mesti steril, bersih, bagus. Jangan berpakaian yang kotor. Jangan sambil mengaji sambil
apa namanya kentut misalnya, nah, itu kurang ajar dengan kitab yang dia baca. Menatap kitab Bukhari lagi baca, tot, jangan. Kehilangan berkat itu, nggak beradab. Nah, mesti dia tuh orang yang bersih. Itu yang diajarkan di zaman Nabi. Bagaimana Jibril dikatakan berpakaian syadidu bayadis siyab, bersangatan putihnya bajunya, bersih. Ya. Tidak mesti baju itu baru, tapi baju itu bersih. Syadidu sawadis sya'ar, bersangatan apa? Hitamnya rambut. Tadi pakaiannya, ini badannya pula. Rambutnya kelihatan hitam sekali. Ya kalau hitam, rambutnya kalau putih ya putih lah maksudnya. Maksudnya badannya itu bersih. Kadang-kadang ada orang lewat depan kita, bau orang lewat kan, mungkin nggak mandi 2 hari atau gimana. Nah, tentu orang yang mau mengaji ini bersih, bukan orang yang pergi ke pasar, tapi pasar iwak misalnya, pasar ikan, nah, itu kan lain. Nah, jadi orang yang mengaji, orang yang sembahyang, orang yang memang bersiap-siap diri pakai minyak harum. Kalau Imam Malik beliau tidak mengajar kecuali ada bakhur, ada gaharu yang dibakarkan. Jadi udara di semua majelis beliau itu harum, gaharunya luar biasa. Karena beliau menghormati kepada ilmu. Sampai Imam Syafi'i mengomentari apa yang guru beliau ini laksanakan. Man taba rihuhu zada aqluhu. Siapa yang harum baunya, wangi baunya, bertambah akalnya, cepat paham. Karena di majelis itu dibakarkan gaharu. Jadi orang majelis cepat paham. Itu kira-kira hikmah itu apa yang beliau dapat ambil pandang daripada akhlak guru beliau Imam Malik, yang beliau kalau mengajar mesti suasana yang pada waktu itu dalam keadaan yang harum dengan gaharu. Nah, jadi orang pun mengaji ilmu dengan Masya Allah, Tabarakallah, sudahlah badannya bersih, pakaiannya bersih, tambah lagi harum. Masya Allah. Ini tempat yang disukai sangat oleh para malaikat. Ya kan? Karena malaikat suka kepada majelis ilmu. Tapi kalau majelis ilmu itu di situ berbau yang tidak enak, kan itu juga mengurangi daripada kehadiran malaikat. Kan malaikat suka kepada yang wangi-wangi, yang harum-harum. Adapun iblis, syaitan suka kepada yang busuk-busuk. Orang mau masuk tandas, mau masuk WC, baca doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Biasanya ya WC ataupun tandas ini walaupun bersih, namun ya yang namanya tandas, yang namanya WC tetap ada terkadang bau kotorannya sedikit atau bagaimanapun suasana dalam tandas. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah dalam belajar. Itu di segi pakaian, di segi badan, di segi wangi-wangiannya, hatta di segi cara duduknya. Kan dalam hadis itu syadidu sawadi sya'ar hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk dekat dengan Rasulullah. Jangan mau ngaji di masjid duduk jauh di ujung sana, nyandar di tiang sana. Terlalu jauh. Kan dalam kitabnya juga disebutkan jarak kalau terdekat dengan ustadz itu sekitar 1 meter. Nah itu jarak sekarang. Jadi supaya jangan jangan juga terlalu dekat. Nanti ustadz tuh rasa seperti ya kepanasan dan sebagainya. Zaman dulu kan nggak ada alat-alat yang seperti AC, seperti aircon dan sebagainya. Itu dijaga. Kemudian
fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala fakhidhayhi. Ini cara duduk pula. Cari tempat yang terdekat. Jangan ada tempat yang dekat, justru di jauh. Jadi orang yang mau mengaji bila masuk kepada satu ruangan mikir. Jangan asal ada ruangan kosong duduk. Situ kosong lagi, itu gak kena. Sama dengan aturan shaf kita sembahyang. Jangan sampai di sebelah sini penuh, di sini kurang. Nah, itu caranya. Jadi melihat. Itu cara duduk. Jadi guru tuh diseimbangkan. Dia duduk pada posisi tengah. Antara depan, kiri, kanan tuh orangnya kedudukannya sama. Jangan sebelah kanan penuh, kiri nggak ada. Jangan. Nggak enak dia, nggak seimbang. Dan baginda Rasulullah SAW waktu beliau mengajar, beliau akan membahagikan muka beliau kepada semua yang hadir. Artinya sambil mengajar, sambil memperhatikan anak muridnya, para sahabatnya, kanan kiri semua diberikan hak daripada muka beliau yang mulia itu. Kenapa? Karena santri ini perlu disayangi, perlu diberikan penghargaan. Lalu mereka pun merasakan dalam jiwa mereka, saya sedang diperhatikan oleh guru saya. Jadi saya gak bisa main-main dan saya mesti menunjukkan muka orang yang bersungguh-sungguh. Saya sudah mengajar lebih kurang 50 tahun. 45 tahun, umur 15 sudah mulai mengajar. Jadi saya nih sekali lihat aja, bukan karena saya dapat ilmu khusus, nggak ada. Ilmu pengalaman aja. Saya boleh lihat dan boleh baca apa yang ada di otak orang yang belajar di hadapan saya. Ini orang yang sangat meminati apa yang sedang saya sampaikan. Ini muka orang yang sederhana aja, tidak terlalu. Ini muka orang yang mukanya dalam sini tapi otaknya ada di tempat lain. Sekali lihat pun saya tahu. Ini muka pelajar yang nunggu saya sebutkan wallahu a'lam. Kalau itu baru dia rasa segar. Belum itu dia wallahu a'lam, alhamdulillah selesai. Seperti dilepas daripada penjara waktu itu. Dan guru pun begitu juga. Jangan guru tuh rasa terpaksa mengajar. Karena jadwal jadi terpaksa mengajar. Kalau tidak, jam ini saya mau tidur atau jam ini saya mau kemana begitu. Tapi ya daripada tahillatul qasam aja, daripada apa yang penting setor muka aja begitu, mesti ada. Jangan. Guru juga waktu mengajar itu mesti seperti seorang raja sedang berada di singgah sananya, bertitah di singgah sananya, mengarahkan itu, mengarahkan ini. Raja kan dia rasa dengan ubuhah, kehebatan raja itu. Guru pun begitu. Bila dia mengajar, dia merasa satu kelazatan rohani dia. Jangan pola dia lazat sendiri, orang gak lazat ya. Artinya mesti dia merasa demikian dan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada muridnya. Seperti orang tukang main kontau, tukang silat. Orang tukang silat kalau mendengar tepukan gendang, tuh awak sudah bergerak-gerak, silakan. Wow, apa? Memang dia merasa kelazatan. Bisa bermain di gelanggang, orang memperhatikan kehebatan dia. Oh, dia ada kelazatan tersendiri. Misalnya orang main silat di kampung, yang nggak benar-benar main, dia yang mengerti kok nggak disuruh. Itu dia rasa seperti aku nih tidak diberikan kesempatan nih, wah nggak bisa. Jadi guru mengajar begitulah, seperti tukang silat itu. Ya, kalau ada jadwal, mana punya saya, kapan saya?
Kok saya nggak ada di jadwalnya? Oh, begitu. Bukan alhamdulillah nggak ada jadwal saya. Jangan begitu. Dia alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bermain. Seperti tukang silat tadi, tukang main kontao tadi diberikan kesempatan. Dia merasa aku boleh, bukan dia ria, tidak, bukan dia sombong, tapi itu maknanya semangat yang ada dalam jiwa. Nah, orang guru yang begitu yang bisa memberikan kesan kepada muridnya. Mereka lihat, wah ini guru benar-benar bersedia. Memang. Nah, kalau guru, murid kata, nih guru nih tidak ya, beliaunya kada dapat handak orangnya. Anu aja cuma nangaran jadwal terpaksa. Jangan begitu. Nah ini kan adab. Wara itu ada sentiasa, ada kesegaran dalam mencari. Kan dalam kitab ini disebutkan Imam Abu Hanifah 3 hari sudah nggak makan apa-apa. Tapi ketika beliau mengajar itu seperti orang nggak ada masalah. Padahal menantunya tahu, tuh abah tuh belum makan lagi 3 hari. Tapi dia mengajar dengan sungguh-sungguh. Bukan cara lembek, ada sudah 3 hari nggak makan, tidak. Tapi dia mengajar dengan semangat yang tinggi. Nah, itu dia. Itu guru, murid pun begitu juga. Ini belum makan lagi, tapi terlambat bangun dia nggak makannya. Ya, waktu sudah sampai, masuk dulu, bersemangat. Nah itu, baik. Itu banyak lagi kalau mau disebutkan bagaimana sunnah Rasulullah dalam mengajarkan muridnya. Nah, itu bisa dirujuk kepada kitab yang berjudul Ar-Rasulul Muallim. Kan di sana dibahaskan tuh bagaimana Rasulullah SAW sebagai orang yang profesional, sebagai guru yang memang benar-benar mengerti bagaimana mengajar. Karena tugas mereka itu kan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada umat. Guru itu menjadi pendidik, menjadi pengajar. Bagaimana sepatutnya akhlak ataupun sifat seorang guru. Ya. Wa yaghtanim wa yaghtanima da'wata ahlil khair. Dan murid itu senantiasa meminta didoakan oleh orang yang baik-baik. Ketemu Tuan Guru, tolong doa kepada kami. Pulang ke rumah, ketemu orang tua, abah, doakan kami. Mama, doakan kami, begitu. Sentiasa minta doa. Ya, kan? Karena ilmu itu tidak dapat dicapai kecuali kesungguhan berapa orang? 3 paling kurang. Pertama si penuntut itu sendiri, yang kedua kesungguhan guru, yang ketiga kesungguhan daripada bapak ataupun ibu bapaknya. Anak ya sudah diantar ke pondok, jangan seperti orang buang anak kucing. Anak diantar mengaji, itu ibu bapaknya juga turut mengaji sebenarnya. Jadi kan kuat pertanggungjawaban. Pertama masalah biaya. Kalau memang itu satu aturannya, berapa yang mesti diberikan, dibayarkan makan minumnya dan sebagainya. Ya kalau sekolah itu ada beasiswa itu lain lagi. Ini maksudnya mengerti orang tuanya. Ya kan? Dan orang tua mengerti menyesuaikan dengan peraturan yang ada di pondok. Di pondok kita memang nggak ada rokok. Orang tua yang datang, walaupun mungkin di rumah dia ada mengerjakan itu, tapi datang ke kita mesti menghormati sungguh-sungguh. Mungkin anak menjadi pening. Kok di pondok orang dipukul karena membuat kesalahan merokok. Di rumah kok justru ayah aku sendiri yang merokok. Jadi santri itu menjadi dilema, menjadi satu salah perasaan. Di sini kok dilema ya, menjadi salah perasaan. Kok di sana begini? Kalau di sini kok boleh? Kenapa ini? Berarti abahnya itu tidak memondok. Kita mau
Kesuksesan anak itu daripada kesungguhan 3 orang. Guru sungguh-sungguh mengajar, murid sungguh-sungguh belajar, orang tuanya sungguh-sungguh mendukung. Mendukung dengan duitnya, mendukung dengan akhlaknya, kelakuannya, itu ini dan sebagainya. Nah, ini 3 orang ini bersungguh, insya Allah anak mudah menjadi alim. Ya. Jadi senantiasa mencari, meminta doa daripada orang yang baik. Ya, orang yang terdekat dengan kita, ibu bapak kita, ya guru kita. Ya guru itu berdoa untuk anak muridnya supaya anak muridnya sukses. Anak murid juga mendoakan supaya guru itu sukses, supaya guru itu jaya, supaya guru itu sehat. Jangan biar beliau sakit, nyaman parayan. Itu bukan. Biar corona ini panjang, biar lama libur. Jangan begitu. Berdoalah kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau angkatkanlah wabak ini daripada permukaan bumi ini ya Allah, supaya kami kembali ke kelas-kelas pengajian kami, supaya guru kami kembali mengajar kepada kami. Jangan biar lebih lama, lebih banyak liburnya, cutinya panjang lagi, bisa kemana-mana. Tapi nggak bisa kemana-mana juga, berdiam di rumah juga. Akhirnya orang yang macam-macam jadi kena lama nggak kemana-mana, terkurung situ. Perlu juga ada penyelesaiannya. Baik. Wa yataharraza an da'watil mazlum, dan hendaklah pelajar itu menjauhi daripada doa orang yang kena zalim. Jangan sampai pelajar membuat kezaliman. Lalu ada orang yang kena zalim, orang itu marah, dia doakan yang bukan-bukan. Itu menjadi hijab dia mendapat ilmu yang bermanfaat. Gak usah jauh-jauh. Apa contoh kezaliman pelajar? Pakai sandal kawan. Pakai sandal. Di kawan, mana sandalku? Nah, itu menggunakan hak orang lain tanpa meminta izin. Itu zalim. Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Ya kalau tadi berizin nggak apa-apa. Ini langganan. Sandal orang hilang terus. Kenapa? Dia yang pakai. Ayungku ayungmu kah? Apa namanya? Nah, jangan begitu. Artinya jangan membuat apa-apa kezaliman. Hatta kepada kawan sendiri, kawan seasrama. Jangan mengejek dia, mentertawakan dia, jangan macam-macam lah. Karena mungkin dia datang dari satu tempat yang di tempat itu bahasa orang lain lagunya kan diejek-ejek, dia akan menyakitkan hati orang kadang-kadang begitu. Jadi jangan membuat apa-apa kezaliman. Jangan mengambil porsi yang lebih daripada apa yang telah diperuntukkan bagi makanan dia. Ya sudah satu piring cukup dengan iwaknya dan segalanya cukup. Jangan ngambil punya orang, letakkan di piring dia. Ya, kecuali ada izin, ya minta. Dia bilang ambillah, saya kebanyakan, ambil kamu, apa? Karena dia tahu nang kita ini gencang makan, jadi kan ambil, itu biasa. Tapi mengambil punya orang lain tanpa kebenaran, tanpa izin, itu adalah satu kezaliman. Ya. Ini ada satu kisah pendek. Wahukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil ghurbah. Dihikayatkan bahwa ada dua orang laki-laki keluar daripada kampung mereka berdua lil ghurbah, mengembara untuk mencari seangkatan lah. Cuma seorang yang jadi alim, seorang lagi tidak jadi alim.
Fata'ammala fuqaha'ul baldah. Maka tuan guru yang ada di kampung tuh membuat kajian, membuat apa namanya? Penelitian. Kok kenapa anak ini sama-sama berangkat mengaji di sekolah yang sama, pada waktu yang sama, berguru dengan guru yang sama, kok hasilnya beda? Yang seorang ini alim, yang seorang ini tidak alim. Di mana salahnya? Di mana titik bedanya? Itu dipelajari, ya. Postmortem dipelajari, diperhatikan. Wasa'alu an halihima. Jadi dikaji, dibuat postmortem, dibuat kajian. Kenapa ini? Watakrarihima. Jadi pengkaji tadi melihat hal mereka berdua bagaimana, cara mereka mengulang kaji bagaimana, dan cara duduk mengaji bagaimana. Fa'ukhbiru. Akhirnya mereka ketemu sebab kenapa satu orang menjadi alim, satu orang tidak alim. Ini sebabnya. Sudah dibuat kajian, maka hasilnya begini. An-najulusa alladhi tafaqqaha fi halit takrari kana yajlisu mustaqbilal qiblati wal misri. Anak yang jadi alim tadi itu waktu duduk mengulang kaji, waktu mengulangi pelajaran, dia duduk menghadap ke arah kiblat. Duduk mengarah ke arah kiblat dan sekaligus menghadap ke kotanya. Artinya seperti Nabi kita sewaktu sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kan di utara. Nabi kita berada di selatan Ka'bah. Jadi sekaligus juga Ka'bah pun kena, Baitul Maqdis pun kena. Nah, begitu. Nih, Ka'bah pun kena, kota yang ada di situ pun kena. Kenapa Ka'bah dan kota itu ada disebutkan? Ini sebuah kota orang Islam, katalah Banjarbaru kah, Banjarmasin kah, apakah lagi Martapura, itu tidak sunyi daripada para ulama, tidak sunyi daripada orang-orang yang saleh, yang mungkin sedang beribadat, yang sedang sembahyang duha, yang sedang bersalawat, yang sedang bertahajud. Nah, dia menghormati mereka. Jadi mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang saleh yang ada di kota tadi, menghormati mereka. Tapi kalau kota itu di belakang kiblat, kiblat arah lain, lebih utamakan ke arah kiblat. Ya. Itu kan kalau bisa itu disamakan, disalahjurakan kalau bahasa Banjar, sekaligus menghadap kiblat dan sekaligus menghadap kepada kota. Ya. Kalau kota itu ada dua dekat dia, kota ini banyak orang alim, yang ini kota ini banyak tempat yang tidak baik, ya hadapkan ke tempat di sana orang baik. Imam Abu Hanifah sendiri tidak pernah menghunjurkan kakinya ke arah rumah gurunya. Di mana rumah guru? Kalau mau menghunjurkan kaki, apakah ini rumah guru itu arah kiblat pula, jamak keduanya. Nah, beliau tidak pernah mengarahkan kakinya menuju ke arah rumah gurunya Hammad. Hammad ini guru kepada Imam Abu Hanifah. Menghormati guru.
Ini enggak mengaji justru kaki ke depan guru, masya Allah. Katulahannya kalau bahasa Banjar tidak beradab. Kadang ngaji online, kadang-kadang pakaiannya apa adanya begitu. Duduk aja nggak beradab, kadang nggak dilihat oleh guru. Nah, walaupun mengaji secara online, tapi tetap hormatilah ilmu, hormatilah guru yang sedang mengajar. Keberkahannya ada. Orang yang tidak beradab nanti mungkin ilmu itu dapat, tapi nggak mempunyai kemampuan dapat mengamalkan ilmu itu. Nah, kita meminta kepada Allah supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu yang dapat diamalkan. Jangan ditambah. Jadi kan setelah diberikan penelitian, tiba-tiba yang alim tadi, karena bila dia murajaah, bila dia mengkaji, ulang kaji, dia menghadap ke arah kiblat. Karena itu, kalau kita punya rumah sendiri, ada meja tempat kita bekerja, apakah lagi meja tempat kita mengarang kitab, maka kita pasanglah meja kita itu mengarah ke arah kiblat. Kan rumah kita sendiri, kita boleh tata dengan cara yang terbaik. Dimana bila kita memegang buku, nanti duduk di kursi itu atau di tempat itu, kita sudah menghadap ke arah kiblat. Gak perlu mencari-cari lagi, arah kiblatnya itu sudah diketahui karena rumah sendiri. Jadi kalau mau beli rumah, bawa kompas. Jangan lupa, dipasang kompas dulu. Ah, ini rumah ini bagus misalnya. Kenapa? Konalot. Konalotnya apa? Apa nih tempat belokan tuh? Apa dipanggil? Hok apa? Bagus. Tapi justru bila kita mau ke WC, WC-nya ada di arah kiblat. Tapi rumah tuh bagus, rumah tuh ini, rumah tuh besar tanahnya. Tapi justru plan rumah tuh nggak sesuai kepada kita yang mau beribadat ataupun mau belajar. Jadi nanti bila kita memang rumah tuh bagus, atau rumah tuh kita buat sendiri, itu fikir-fikir. Kiblat sana, WC sebelah sini. Jangan bikin WC. Pas sembahyang Allahu Akbar menghadap. Jangan. Itu fikir. Kalau mau beli rumah, bawa kompas. Nanti bagaimana di rumah ini saya mau sembahyang. Jangan asal beli. Jangan asal besar. Jangan asal apa-apa. Apakah lagi kalau rumah itu kita sendiri yang bikin. Tiba-tiba, Masya Allah, bikin WC-nya, kalau sembahyang menghadap ke situ. Jadi, mustaqbilal WC, bukan mustaqbil. Nah, jangan. Kalau kita bikin sendiri, kita lebih. Atau kita perbaiki posisinya. Terus sulit juga memindahkan, ada saluran-saluran yang di bawah itu. Karena itu, kalau mau bikin rumah, mau membeli rumah, ketahuilah arah kiblat. Nanti kita duduk di rumah itu bagaimana supaya mudah menghadap ke arah kiblat. Orang tua-tua dulu bikin rumah begitu. Kadang-kadang kan jalan lurus, rumahnya kok miring begini. Kenapa? Karena dia menyesuaikan dengan arah kiblat. Supaya kalau dia tidur juga pas nanti mengiringnya ke sebelah kanan dan menghadap ke arah kiblat. Itu perlu difikirkan. Kalau kita bikin kamar itu kamar ibadat kita. Saya pernah sekali, ini sebagai satu pengalaman buruk lah, supaya jangan lagi ada terjadi begitu. Saya pernah sekali, ini tahun 80-an, sembahyang di rumah teman. Gak mau sebut di mana, ya buat di rumah teman.
Karena saya waktu itu ada kerjaan di rumahnya, sampai waktu dia kata bisa sembahyang di rumah aja tuh sembahyang. Letakkan sejadah mau sembahyang zuhur dengan dia. Tiba-tiba memang sejadah tuh menghadap ke pintu WC, pintu tandas. Di depan pintu itu pula ada tempat penyangkut anduk ataupun tuala. Tapi yang disangkutkan hari itu bukan anduk, justru pakaian dalam perempuannya. Jadi saya sudah takbir Allahu Akbar, khusyuk sekali saya takbir. Masya Allah. Yang dia pun nggak bisa lagi mengambil karena sudah akan lalu di depan saya. Jadi artinya sembahyang saya khusyuk benar pada hari itu. Inilah kesalahan menata ruang. Sekarang kan ada orang pakar tata ruang. Pakar tata ruang dalam Islam mengerti meletakkan tuh di mana arah kiblat. Ya, itu sebisanya demikian. Jadi kenapa satu orang tadi menjadi alim dan sukses? Karena dia muzakarahnya dan mengajinya selalu menghadap ke arah kiblat dan ke arah kota yang di sana banyak orang yang alim. Ini termasuk waraknya orang yang belajar. Wal akhar, dan yang lain, kana yajlisu mustadbiral qiblati wa wajhuhu ila ghairil misri. Dan yang satu lagi yang gak alim tadi, itu kalau duduk membelakangi kiblat dan mukanya bukan ke arah kota yang di sana tadi banyak orang yang alim. Bukan kita mendewakan orang yang alim, tapi menghormati. Nah, dari kejadian itu fattafaqal ulama'u wal fuqaha'u annal faqiha faquha bi barakati istiqbalil qiblati. Jadi kajian yang dibuat oleh ulama tadi tentang dua orang pelajar tadi, bahwasanya al-faqih, orang yang jadi alim tadi, faquha, jadi alim dia, bi barakati istiqbalil qiblah, dengan berkat dia menghadap ke kiblat. Karena huwas sunnah, itulah sunnah dalam duduk, fil julus, illa inda darurah, kecuali berada dalam keadaan darurat tadi. Karena bangunan itu lebih duluan dibikin demikian, sulit menghadap kiblat. Kalau bisa biar tadi diaturkan kursi-kursi itu menghadap ke arah kiblat. Wa bi barakati du'ail muslimin, dan orang yang alim tadi jadi alim dengan berkat doa orang yang banyak. Orang-orang yang alim tadi yang ada di bandar itu, yang ada di kota itu, yang dia juga sambil menghadap ke sana karena mentakzimkan mereka, berkat doa mereka. Fa innal misra, ini Misra ini bukan Mesir, al Misru itu al Madinah itu. Ya. Jadi Misrun, kalau yang negeri Mesir itu ghairu munsarif, Misru. Fa innal misra la yakhlu anil ubbad. Karena sebuah kota itu, ini kota yang Islam ya, tidak sunyi daripada ahli ibadat. Mungkin ada orang yang kalau jam begini sedang sembahyang duha, kalau malam-malam lagi sembahyang tahajud, atau sedang baca Quran atau apapun.
La yakhlu anil ubad, tidak sunyi daripada ahli ibadat, wa ahlil khair, dan orang-orang yang baik. Fadzahiru, maka pada zahirnya kata beliau, anna abidan minal ubad da'alahu fil lail. Beliau ini mendapat percikan doa orang yang saleh pada suatu malam. Kepercikan doa orang yang saleh. Karena itu di 10 hari yang akhir Ramadan ini kita memang berdoa kepada Allah supaya diampunkan dosa kita, itulah ini kita minta. Tapi jangan lupa Allahumma wa asyrikna fi du'ai ibadikas salihin. Ya Allah, persertakanlah kiranya kami dalam doa orang-orang yang saleh. Karena orang yang saleh itu dia berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri. Orang yang saleh ya memang pertama dia berdoa untuk dirinya, orang yang dekat dengan dia, ibu bapaknya, guru-gurunya, saudara-saudaranya, dan teman-temannya, dan. Setelah itu wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi termasuk kita dalam rangkaian doa mereka. Jadi bila malam kita berdoa, ya Allah, persertakanlah kiranya aku dalam doa hamba-hambamu yang saleh, yang pintar, yang pandai meminta. Aku ini tidak mengertilah meminta, mengharapkan menumpang syafaatnya orang-orang yang saleh. Tapi jangan numpang saja, nggak ada baca doa apa-apa, kita sendiri meminta. Tapi setelah itu minta dipersertakan doa kita dalam doa orang-orang yang saleh. Fayambaghi li talibil ilmi alla yatahawana bil adabi was sunan. Maka seyogianya bagi pelajar jangan menghinakan, jangan menganggap enteng bil adab dengan adab was sunan dan sunnah-sunnah. Adab tadi, adab sebagai seorang pelajar jangan dientengkan. Berwudu terutama, bersih badan itu sangat diutamakan. Dan juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diikuti sunnah. Fa inna man tahawada bil adabi hurimas sunan, wa man tahawana bis sunani hurimal faraid, wa man tahawana bil faraidi hurimal akhirah. Ini proses kelalaian. Orang yang tahawana, mengenteng-entengkan dengan adab, itu nanti akhirnya dia akan meninggalkan yang sunnah. Mula-mula tidak beradab. Tadi misalnya kalau mengulang kaji, nggak tahu lah kiblat atau bagaimana, yang penting mengulang kaji, tidak. Tapi dia memikirkan supaya bagaimana dia mengulang kaji ataupun muzakarah ini menghadap ke kiblat. Nanti dia akan jaga adab-adab yang lain-lain. Tapi kalau yang sunat-sunat ini dia tidak perhatikan, yang adab-adab itu tidak diperhatikan, akhirnya yang sunat-sunat tertinggal. Karena seseorang meninggalkan perlahan-lahan, nggak sekaligus. Mulanya adabnya kurang, akhirnya nanti membawa kekurangan kepada yang sunat. Nah sekarang pula waman tahawana bis sunan, orang yang mengenteng-entengkan dengan yang sunat lalu tidak dikerjakannya, hurimal faraid, akhirnya yang fardu menjadi cedera,
yang fardu menjadi rosak. Jadi kalau kita mau sembahyang zuhur kita tuh baik, jaga qabliyahnya, ba'diyahnya, dan adab-adabnya. Kalau orang tidak menjaga adab dan sunat-sunat sembahyang zuhur, akhirnya nanti bisa ketinggalan sembahyang zuhur. Dimerasa enteng untuk meninggalkan sembahyang zuhur, sedikit demi sedikit. Waman tahawana bil faraidhi, orang yang coba mengenteng-entingkan dengan yang fardu itu akhirnya hurimal akhirah, ditegah daripadanya kebahagiaan yang ada di akhirat, rugi. Asalnya tidak memperhatikan adab, lalu mengurangkan yang sunat. Kurang yang sunat, akhirnya kurang yang wajib. Kurang yang wajib, akhirnya menjadi cedera di akhirat. Nah itulah. Pada mulanya sini saja, tapi dia sedikit demi sedikit menular, sedikit demi sedikit bertambah buruk begitu. Man tahawana bil adab hurimas sunan, wa man tahawana bis sunan hurimal faraid, wa man tahawana bil faraid hurimal akhirah. Ya. Jadi jangan sampai kecolongan di situ. Kecolongan kurang adab, akhirnya nanti membawa kepada rosaknya yang sunnah. Kecolongan yang sunat nanti akhirnya membawa rosaknya yang fardu. Kalau kecolongan yang fardu itu membawa binasa di negeri akhirat. Nah, jadi jaga adab baik-baik. Cuma sebahagian ulama tadi mereka lebih lagi dari kita. Bukanlah mereka mengerjakan yang bid'ah, tapi daripada tingginya adab mereka. Seperti tingginya tadi Imam Abu Hanifah, sekalipun tak pernah menghujurkan kakinya ke arah rumah gurunya. Siapa? Hamad bin Hamad nama gurunya. Begitu juga Imam Malik. Beliau kalau berjalan di kota Madinah tak pakai sendal. Nah, kalau kita nggak bisa, hari musim panas, melatuk betis. Beliau rasa tidak mampu pakai sendal. Di bawah tanah itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingginya adab. Adab kan tinggi. Padahal kalau pakai pun bukanlah makruh, tidak. Ya kan? Itu satu keperluan. Tapi beliau menjaga adab. Menjaga adab. Sampai begitu. Wa ba'duhum qalu, sebagian ulama ada yang berkata, hadza hadisun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi ini itu hadis Rasulullah, kata sebagian ulama. Ini kan adab beliau tuh nggak berani mengatakan ini hadis Rasul, tidak, sebagian, karena beliau mungkin meragui. Jadi begitu bahasa beliau, ya, dengan sigat tamrid dipanggil, sehingga qila, qila, jangan pasti ini, bukan. Kalau qila itu sigat tamrid, sigat itu kalimat menunjukkan makna itu ada kekurang yakinan. Dalam hukum kadang-kadang ini hukumnya haram. Dalam satu qila, nah itu ada sebagian siapakah orangnya mengatakan ini hukumnya makruh ataupun sebaliknya. Itu sirat tamrid pakai qila. Ada orang yang kata, sebagian ulama yang berkata. Jadi tidak dengan sirat jazam. Kalau jazam itu pasti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menisbahkan perkataan itu kepada Rasulullah. Kan sebagai orang yang ceramah, kadang-kadang bila menyebut hadis Rasulullah, dia akan ekorkan
au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti sabda Rasulullah. Mungkin tadi sewaktu aku menyebutkan hadis Rasulullah itu ada kekurangan, kurang banyak nggak disebutkan ataupun apa-apa kekurangannya. Nanti seperti menisbahkan perkataan yang tidak betul itu kepada Rasulullah. Au kama qala, bisa juga au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk wara, termasuk ketelitian. Jangan yang tidak diyakini dianggap sebagai yakin 100%. Kan barang yang ada di dunia ini ada yang yakin, ada yang syak. Ya, zan dulu, baru syak, akhir baru waham. Yakinnya 100%. Kalau yang 75% itu zan. Kalau yang 50% itu syak. 50-50. Kalau yang 25 aja persennya, peratusnya, itu hanya namanya waham. Mungkin terkeliru. Baik. Bisa habis. Qala wa yanbaghi ayyuksiras salata. Adab seorang pelajar itu bahwa dia membanyakkan sembahyang. Artinya mengisi rohnya. Maka akan cepat dia menjadi orang yang alim. Kan manusia ini ada empat perkara yang mesti diperbaikinya dalam kehidupannya. Apakah lagi kehidupan sebagai seorang pelajar. Yang pertama tadi ilmunya. Daripada dia tidak mengerti kepada mengerti. Belajarlah. Dipanggil intelek. Yang keduanya badan, diperhatikan juga dengan bersih tadi, dengan wudhu, dengan itu, dengan ini. Itu namanya apa? Fisik, mesti diperhatikan. Yang ketiga, menetralkan emosi. Supaya netral dia punya perasaan. Jangan terlalu marah, jangan gak marah sama sekali. Tapi pertengahan itu namanya asyaja'ah, pertengahan. Kalau sesuatu itu patut kita marah, tapi kita tidak marah, itu namanya orang susah tuh, darjat dengan himar. Patut marah, tapi dia tidak marah. Karena dia bilang tadi Pak Ustadz mengajak kita jangan banyak marah. Karena marah itu bisa menghilangkan iman. Hilang kontrol. Jadi pulang sewaktu gadisnya dibawa oleh lelaki kemana aja dengan sepeda motor, yang gak boleh marah. Tadi Pak Ustadz bilang jangan marah-marah. Itu yang saya tidak marah. Wah, ini marah yang tidak marah, yang tidak kena pada tempatnya. Kalau itu yang terjadi, mesti dia marah. Kenapa? Engkau berani membawa ini. Nah, marah dia. Supaya dia berani. Jangan kadang gak berani, diam aja. Itu namanya syaitanun akhras. Syaitan yang bisu. Sudah barang tuh jelas maksiat dan maksiatul khaliq berlaku di hadapannya, gak marah juga, itu namanya pengecut, itu namanya syaitan bisu. Nah, gak boleh. Jadi mesti dididik perasaan supaya kita benar dan pada posisi yang normal.
Jangan posisi yang tidak normal. Satu hari Sayyidina Umar lalu di dekat anak-anak yang sedang bermain. Banyak anak-anaknya. Tiba-tiba dari sekian banyak anak semua lari. Kecuali satu orang nggak lari dia. Umar pun lalu panggil dia. Kenapa kamu nggak lari seperti teman-teman kamu? Dia bilang, saya nggak buat apa-apa kesalahan. Kok kenapa saya lari? Orang lari itu ada sesuatu itu. Jadi saya ini nggak ada salah apa-apa. Ya kenapa saya lari? Umar kata, ini anak ini pinter orangnya, kan begitu. Ya, kan. Bukan mesti kita takut. Misalnya kepada polisi. Kalau kita tidak salah, tapi orang yang salah mesti takut. Orang yang nggak pakai SIM, nggak pakai lesen memandu kalau di Malaysia. Polis tahu muka orang, dia lihat ini muka orang nggak ada SIM. Kalau nggak pakai helm, ya itu kan terang kelihatan. Itu jauh-jauh lagi dia sudah muter ke lain nggak mau ketemu. Tapi orang yang nggak bawa SIM, nggak bawa lesen memandu, itu polis pun lihat muka orang, dia tahu ini muka orang nggak ada. Mana? Nggak ada. Dia tahu dah. Macam tadi yang saya baca, itu jadi polisi baru 5 tahun, dia tahu saya 40 tahun mengajar. Saya tahu orang ini ada masalah ini di rumahnya, ada masalah ini. Mengajinya nih perhatiannya 100%, perhatiannya 50%, perhatiannya cuma 25%. Kemana lagi otaknya sekarang dibawa kemana? Saya tahu, tengok muka orang tuh tahu. 40 tahun saya mengajar. Daripada rambut saya putih, hitam sampai putih, tahulah saya. Melihat muka. Jadi itu bukan karena saya ada ilmu khusus, nggak ada. Ilmu psikologi aja, ilmu pengalaman. Ya, lihat buah masih hijau, namanya masih mentah atau masih tua. Udah kuning, artinya sudah masak, cepat-cepat diambil. Kalau diambil besok nanti buruk ya. Nah, itu kan daripada pengalaman pada melihat muka. Jadi bukan itu bisa disembunyikan. Ilmu itu jangankan ustadz yang mengajar 40 tahun, kucing aja dia tahu. Kucing ini kalau kita lagi makan, dia lihat nih muka orang nih. Ini muka orang ini kelihatannya bisa kasih sayang. Dia ada perhitungan lalu mendekat kepada orang tua, menyenggol-nyenggol kan. Nah, orang ini kalau aku senggol nih nanti paling kurang tulangnya sedikit kasih. Kalau ini muka pemalar, muka kedekut, muka bakhil, nggak mau dia, nggak bermanja dia. Bahkan ini bengis. Nanti kalau aku dekati, nanti hujung penyapu tongkat ke belakangku, itu nggak mau dia. Jadi kucing dia tahu ilmu itu. Apakah lagi orang yang mengajar 40 tahun, mesti sudah ada pengalaman yang banyak. Ya. Ini bukan menakut-nakutkan orang mengaji. Kalau begitu saya online aja lah mengaji. Oh jangan. Itu tetap di musim ini online. Tapi musim kita bisa duduk bersama-sama itu lebih baik. Ya. Jadi tadi yang perlu dibangun oleh pelajar, pertama ilmunya, yang kedua badannya, yang ketiga emosinya, perasaannya, yang keempat rohaniyahnya. Nah, di antara cara memperbanyak rohaniah disebutkan di sini, hendaklah santri itu memperbanyakkan sembahyang. Karena sembahyang itu mewakili dari seluruh ibadat yang lain-lain. Orang kalau sembahyang, dia puasa. Bisa sembahyang, sambil minum. Nggak bisa. Orang kalau sedang sembahyang, itu kan sudah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang mengharamkan sesuatu yang
biasanya sebelumnya bisa dikerjakannya. Tapi kalau sudah takbir atau ihram, mau ngomong-ngomong lagi nggak boleh. Mau makan, mau minum nggak boleh. Karena sudah Allahu Akbar, itu dia mula dalam keadaan tertentu, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ngomong, nggak bisa macam-macam lah, menoleh-noleh atau apa-apa. Nah, itu makna takbiratul ihram. Dalam sembahyang ada takbir, ada tahlil, ada salawat, ada istighfar, ada itu, ada ini. Semua jenis amalan ada dalam sembahyang. Jadi sembahyang itu mewakili pembangunan rohaniah. Jadi kata beliau tadi, perbanyak daripada ibadat sembahyang. Karena itu mengangkatkan rohaniahnya, mewakili dari segala-galanya. Wa yusalli salatal khashi'in, dan hendaklah disembahyang seperti sembahyang orang yang khusyuk. Karena dia belajar ilmu untuk memahami agama, memahami bacaan dalam sembahyang. Kalau mengaji selama ini beberapa tahun masih nggak faham apa yang dia baca dalam sembahyang, mengaji apa ia selama ini? Karena itu kan perlu ada mengecek bacaan dalam sembahyang, dalam teks pelajaran. Ditulis pada awal takbir sampai salam, dicontohkan satu ayat yang tertentu, satu surah yang tertentu. Nah, kasih dipaham apa makna doa iftitah, apa makna itu, apa makna Fatihah, apa makna tasbih rukuk, apa makna tahiyat sampai kepada akhir. Itu perlu ada pelajarannya dalam kelas berapa yang sesuai mengikuti kemampuan santri supaya dia dapat khusyuk dalam sholatnya. Fa inna dzalika aunun lahu ala tahsili wa ta'allum. Karena sembahyang yang khusyuk itu pembantu untuknya untuk mudah menghasilkan ilmu. Wa ta'allum, dan belajar. Kalau ilmu itu ilmu, ta'allum itu berusaha mencari ilmu. Kan berpindah kepada wazan tafa'ala. Ada makna takalluf, ada membebankan, ya. Wa unsyidtu, aku dikasidahkan, dinasyidkan. Syair ini punya Asy-Syaikh Imam Az-Zahid Al-Haji Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi rahimahullahu ta'ala. Apa syairnya? Kun lil awamiri wan nawahi hafidha wa ala salati muwaziban wa muhafidha watlub uluma syar'i wajhad wasta'in bit tayyibati tasir faqihan hafidha was'al ilahaka hifza hifzika raghiban fi fadlihi fallahu khairun hafidha. Kun, jadilah kamu, lil awamir, bagi perintah Allah, wan nawahi, larangannya, hafidha, menjaga, dijaga. Oh, ini perintah Allah, laksanakan. Ini larangan Allah, tinggalkan. Itu makna menjaga, ya. Menjaga yang baik untuk diamalkan, menjaga larangan supaya ditinggalkan. Wa 'ala salati muwaziba, dan mengekali sembahyang. Wa muhafizan, menjaga sembahyang. Sembahyang berjamaah terutamanya lagi, ya. Muwazib artinya menjaga, muhafiz juga menjaga. Muwazib itu enggak pernah
gaib, sentiasa ada muwazib. Kalau muhafiz menjaga sembahyang yang dia laksanakan itu baik-baik. Ada juga orang yang menjaga sembahyangnya baik-baik, tapi bukan muwazib. Kadang-kadang sembahyang, kadang tidak, kadang jamaah, kadang tidak. Kita nggak mau begitu. Muwazib, muwazib itu menjaga dalam melaksanakan sembahyang itu, mengikut sunat-sunatnya. Kalau muhafiz menjaga sembahyang itu sendiri. Kalau tadi menjaga jadwal dia sembahyang. Nah, bila begitu persiapanmu, watlub ulum syar'i. Belajarlah ilmu agama. Wajhad, bertungkus lumus, bersungguh-sungguh. Bahasa Melayu bertungkus lumus, menggunakan sekuat tenaga yang ada. Wasta'in, minta tolonglah dengan Allah bit-thayyibat, karena yang dimakan tuh baik-baik. Yang dimakan tuh yang halal. Nah, kan termasuk kemarin bagaimana waraknya seorang pelajar jangan membeli makanan yang dijual di pasar secara berleluasa. Kenapa? Karena mata orang yang fakir melihat makanan itu dijual, dia mau beli tapi duit nggak ada, sedih dia. Yang kita beli 2 bungkus, dia lihat kita, enaknya dia, saya nggak bisa beli. Nah itu kan menyakitkan hati orang fakir. Kalau bikin di rumah kan beli tepung aja, beli beras itu kan biasa aja. Tapi kalau beli sesuatu yang menonjol, roti apa, misalkan orang pada kepingin makan itu, tiba-tiba si pelajar ini membelinya dan di sana ada orang fakir yang memperhatikan, itu menyakitkan hatinya. Jadi wasta'in bit-thayyibat, minta tolonglah supaya dibuka dadamu untuk menjadi tempat ilmu, karena kamu telah membangun dirimu, membangun badanmu dengan sesuatu yang halal, bukan dengan sesuatu yang haram. Cocok tadi kan, intelek, fisik, emosi, satu lagi spiritual. 3, keempat. Wasta'in bit-thayyibat, minta tolonglah dengan sebab yang kamu makan itu barang yang baik-baik, yang halal. Tasir, kamu akan jadi faqihan, seorang ulama yang faqih. Faqih ini bukan sekadar ahli ilmu fiqih, ulama yang mantap ilmunya. Karena perkataan al-fiqhu dalam Al-Quran digunakan untuk orang yang memahami ilmu. Liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi tafaqquh fid din itu bukan makna hanya menguasai ilmu fiqih mazhab Syafi'i kah, Hanafi kah, itu bagian daripada ilmu fiqih. Ilmu yang lain-lain pun dalam istilah Al-Quran itu namanya al-fiqhu fid din, memahami agama. Walaupun yang dipelajari itu bagian tafsir, bagian hadis, bagian akhlak dan sebagainya. Semuanya itu dipanggil tafaqquh fid din. Jadi bila kamu bersungguh-sungguh belajar dan makananmu kamu jaga, tasir faqihan, kamu akan jadi orang yang faqih, hafizan, yang dapat memelihara diri. Kalau kamu sejak belajar lagi tidak menjaga warak pada makanan, nanti sudah jadi orang yang alim, kamu akan sembarangan ngambil dari sana, ngambil dari sini tanpa ada sifat warak. Bahkan orang tuh kadang-kadang bisa mendorong ataupun mengikuti program yang tidak baik, bahkan menyalahkan, menggunakan ilmunya untuk tujuan yang bukan itu. Kita belajar ilmu, tapi menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencari
dunia. Kalau begitu rugilah dia. Tidak hafiz. Was'al ilahaka, mintalah kepada Tuhanmu. Artinya banyak-banyak berdoa. Hifzika, minta kepada Allah supaya dipelihara hafalanmu, supaya hafalan kita dipelihara oleh Allah. Jangan letih-letih menghafal lalu hilang, rugilah. Banyak dapat ikan mengail, tapi tempat ikan yang sudah dapat itu bocor, angkat kosong. Sudah lama mengail, buat rupanya bocor situnya, keluar ikannya, rugilah. Karena itu jaga hafalan yang kamu sudah hafal. Kalau hafal Al-Quran itu menjaganya paling kurang menghafalnya, membacanya seminggu sekali khatam. Yang lebih baik 3 hari sekali khatam. Itu untuk orang yang hafiz Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i di bulan Ramadan sehari 2 kali khatam, sekali siang, sekali malam. Kita yang mulai puasa hari itu sampai sekarang belum khatam lagi, Masya Allah. Malu lah. Orang sudah 2-3 kali, kita masih yang itu. Itu pun baru separuh. Kemana waktu kita? Jangan disia-siakan. Minta kepada Allah. Doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Senantiasa berdoa dengan doa senandung Al-Quran supaya Allah memelihara hafalan kita. Kadang-kadang orang tuh hafal Quran sendirian. Sewaktu jadi imam tuh lain lagi. Yang hafal waktu sendirian jadi imam dia hilang. Tambah lagi gugup, mikrofonnya nyaring lagi pula. Sampai ke sana-sana kedengaran. Wadduha ya kada ingat. Apakah lagi ayat yang waktu enggak sembahyang pun dia enggak lancar, jangan harap waktu sembahyang dia lancar. Jadi itu yang rancak tabandak tengah jalan. Jadi orang yang dapat membawa Quran dalam sembahyang itu orang yang sudah Al-Quran itu lancar. Berdoa, minta kepada Allah supaya Allah memberikan lancar mulut kita dengan Al-Quran. Perdengarkan bacaan orang lain dulu. Karena manusia itu apa yang dia dengar itu dia akan bisa cakap. Was'al ilahaka hifzika raghiban fi fadlihi, semata-mata mengharapkan karunia Allah. Ya Allah, berikanlah karuniamu kepada aku sehingga hafalanku menjadi kuat, hafalanku menjadi bagus. Fallahu khairun hafizah. Allah itulah yang sebaik-baik menjaga kita. Wa qala rahimahullahu ta'ala ati'u wajiddu wa la taksalu wa antum ila rabbikum turja'un wa la tahja'u fa khiyarul wara qalilan minal laili ma yahja'un. Ati'u ini patut dijadikan mahfuzat, hafalan-hafalan. Taatlah kamu kepada Allah. Wajiddu, bersungguh-sungguh
Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Wa man salaka 'alad darbi wasal. Siapa yang mengikuti jalan dia akan sampai. Orang yang berhenti di rumahnya nggak kemana-mana. Ati'u wajiddu, bersungguh-sungguh. Wala taksalu, jangan kamu malas. Istirahat bisa, nongkrong jangan. Nggak ada kerjaan apa-apa nggak boleh. Kita kenapa sekarang perlu istirahat? Mengembalikan kekuatan kita itu perlu. Tapi sekarang nggak ada kerjaan, nggak bisa. Mesti ada yang dikerjakan. Kalau kita rasa keluh berzikir dengan lidah, berzikirlah dengan hati. Dengan hati pun bisa berzikir. Tadarruan wa khufyah. Berdoa dengan cara tadarru' dan cara yang khufyah, yang tertutup dalam hati. Zikir khafi dipanggil. Bisa mengingati Allah. Atau orang yang memang suaranya sudah nggak ada. Karena kotak suaranya habis. Terlalu banyak mengajar. Ada sebagian guru-guru yang dimusibahkan dengan yang demikian. Bukan mereka tidak mau mengajar, mau sekali. Tapi justru suara sudah nggak bisa keluar. Nah, orang yang macam ini dia bersungguh-sungguh macam mana? Macam para ulama dulu-dulu mengerjakannya. Dia bilang, kalau sekarang saya nggak bisa mengajar karena suara saya telah hilang, saya akan pergi belajar. Duduk melihat anak muridku mengajar. Datang beliau. Yang mengajar siapa? Anak murid. Beliau udah nggak bisa bicara karena hilang sudah, kotak suaranya rusak. Telingaku masih ada, masih bisa mendengar. Aku mau hidup dalam suasana kun aliman au muta'alliman. Jadi orang yang alim yang mengajar atau orang yang menjadi murid. Kan begitu caranya. Macam dulu, zaman dulu ada seorang raja yang adil. Kebetulan raja yang adil ini ditimpa penyakit. Sehingga menjadi tuli, peka. Telinganya nggak dengar orang bicara. Maka dia nggak bisa melayani mutazallim. Orang yang mau mengadukan kezaliman orang lain ke atas dirinya. Karena raja itu nggak bisa mendengar pengaduan daripada rakyat. Maka raja membuat satu aturan. Apa kata raja? Dalam negaraku tidak boleh pakai baju merah kecuali orang yang kena zalim. Supaya bila aku lihat orang itu pakai baju merah, oh berarti ini dia ada masalah. Aku bisa panggil. Di saat telingaku enggak mendengar pengaduan rakyat, biar mataku tahu ini rakyat yang perlu dibantu. Kalau telinga aku sudah tidak bisa mendengar, mata aku masih bisa melihat. Ini telinga masih mendengar, mata masih melihat. Oh orah kada mendengar, oh orah kada pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak melihat. Atau disengaja juga kadang-kadang begitu. Ada sebagian. Ya. Jadi ati'u wajiddu, sungguh-sungguh. Itulah yang diterjemahkan dalam pepatah Melayu. Kalau mahu 1000 dalih. Ibu dalih macam mana? Kalau bukan mau pulang, mahu. Kalau mahu 1000 dalih. Kalau kita kalau mau 1000 dalil kita. Kalau tidak mau 1000 alasan. Itulah inilah yang tidak patut menjadi alasan, jadi alasan. Tapi kalau orang mau, yang nggak patut jadi dalil pun dibikin dalil juga karena dia mau. Nah, itu. Terpulang kepada kita.
mau atau tidaknya. Kalau dia tidak, mengarang-arang dalil banyak, itulah inilah. Kadang dalil itu. Ya. Orang yang mau juga mempertahankan dirinya, mencari dalil yang positif bagi dia. Nah, cuma kalau yang tidak mau itu mencari dalil yang negatif. Nah, itu maksudnya. Kerugi dia. Ati'u wajiddu wa la taksalu wa antum ila rabbikum turja'un. Kamu kepada Tuhanmu semuanya akan dikembalikan. Ini cambuk untuk kita. Cambuk. Orang yang malas akan dicambuk dengan perkataan ini. Kamu akan kembali kepada Tuhanmu. Sebelum kembali kepada Tuhanmu, nilaimu di akhir tahun akan memberitakan kemalasan kamu. Tidak mendapat ranking yang tinggi. Apakah lagi tidak lulus. Kenapa? Bermalas-malas. Kalau membaca lebih jauh daripada itu, kamu rugi sampai ke akhirat sana. Wa antum ila rabbikum turja'un. Mau tidak mau kembali kepada Tuhanmu. Karena itu bersungguh-sungguhlah. Karena siapa yang bersungguh-sungguh, ya untuk dirinya. Siapa yang bermalas-malas, ya untuk dirinya juga. Kamu kena fikir, kata beliau, kamu akan dikembalikan akhirnya nanti kepada Tuhanmu. Walaupun dalam jangka waktu yang terdekat, dikembalikan kepada ujianmu di akhir tahunmu. Periksa di akhir tahun. Wala tahja'u. Jangan terlalu banyak tidur. Ini melihat muka pun tahu. Muka mandum. Muka mandum. Kada lockdown bang, mukanya mandun. Artinya muka kebanyakan tidur. Bukan tinggal di rumah tuh tidur saja. Aktivitas banyak. Tapi yang namanya di rumah mau ulak-ulak di situ aja, napa berapa taguri. Medannya kada luas. Ini pesanan kepada orang yang mencari ilmu. Jangan banyak tidur. Tanya aja orang yang sukses itu bagaimana. Masya Allah. Tidurnya sedikit. Wala tahja'u. Jangan kamu banyak tidur. Ini bukan tidur waktu malamnya, waktu ngaji aja tidur. Waktu ngaji tidur. Masya Allah. Jadi sudah kelampau banyak itu. Tapi ada ulama zaman dulu, ada muridnya yang sedang tertidur dalam pengajian. Ada teman di tepi mau senggol-senggol supaya dia terjaga. Kata Syekh, biarkan dia. Biarkan dia tertidur. Jangan dijagakan. Sampai selesai majelis dia tidur. Lalu Syekh menghuraikan, kenapa beliau melarang orang di tepinya tadi membangunkan orang yang sedang tertidur tadi. Syekh kata, dia itu tertidur. Waktu tertidur tadi, dia benar-benar sedang bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan yang saya buat pula, siapa yang tidur dalam majelis ilmu, saya nggak berani menegur. Mungkin dia sedang bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbaik sangka saja, Bang. Tapi kalau berlangganan saban hari, orang itu tidur terus, bermakna ya mungkin juga tiap hari mimpi Rasulullah. Tapi terlalu baik sangka lah begitu ya. Wala tahja'u fakhiyarul wara. Manusia yang baik-baik itu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidur di waktu malam. Tidak terlalu banyak. Mereka tidur tapi tidak terlalu banyak. Imam Syafi'i membagi malamnya kepada berapa? 3. Sepertiga ibadat, sepertiga
mengarang kitab, sepertiga lagi tidur. Imam Abu Hanifah berapa puluh tahun sembahyang subuh dengan wudu sembahyang isya. Apa artinya? Wudu isya tadi tidak batal sampai subuh. Apa? Artinya beliau tidak tidur dan orangnya kada pengantutan, kada pengemihan pulang. Mengintu kan penyakit awak. Tapi beliau itu sehat orangnya. Bagus, badan yang sehat. Al-aqlus salim fil jismis salim. Berusahalah berobat supaya mengurangkan kebilik air dan mengurangkan membuang angin. Jadi orang-orang yang saleh, khiyarul wara, orang-orang yang mukhtar, yang pilihan, itu mereka tidur malam sedikit. Kan alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin min qablikum. Hendaklah kamu berqiyamul lail, sembahyang di waktu malam, karena sembahyang di waktu malam itu da'bus salihin, adat orang-orang yang saleh sebelum kamu. Kalau pesan almarhum Abuya, paling kurang 2 rakaat. Paling kurang. Terbangun jam 2, bangun, wudu, sembahyang, tidur kembali. Jangan bangun tuh ke WC aja. Lampu yang bibir membuka. Setelah buang air, kembali tidur lagi. Masya Allah. Sudah sebagian ulama ini ada yang minum air sebelum tidur. Sengaja. Supaya nanti terbangun sekitar jam 2, jam 3. Karena kalau terbangun pakai jam aja bisa dia tutup. Tapi kalau terbangun mau buang air kecil, kalau nggak bangun nanti kencing ditilang, kan nggak bisa. Jadi mau tidak mau bangun untuk buang air kecil, ya langsung berwudu, sembahyang 2 rakaat cukup. Dia memperangkap dirinya untuk kebaikan. Nah, merangkap diri untuk kebaikan nggak apa-apa. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala memerangkap diri kita dengan nafsu, maka kita pun kepingin untuk kawin, nikah, maka dari itu kita menjadi matang. Menjadi matang. Kalau orang tidak kawin, dia tidak matang. Ya. Apa? Idza tazawwaja ahadukum faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillah fin nisfil baqi. Orang kalau sudah kawin itu telah menyempurnakan separuh agama. Separuh lagi. Artinya kita ini seperti diperangkap oleh Allah dengan nafsu yang ada. Maka kita pun mengikuti aturan. Ada nafsu, kita kawin. Bila kawin, kita beristri, wah jangan malas-malas. Itu kalau waktu sendirian bisa aja malas-malas. Aku makan gumbili aja hari ini misalnya. Tapi kalau sudah ada istri, ya kalau kita sendiri bisa aja makan ubi. Tapi ada istri, cari beras, cari ikan. Jadi kita pun akan bekerja. Kita pun akan bersungguh-sungguh. Akhirnya kita punya anak. Ya yang namanya kawin, lumrah, ada anak kan gitu. Bila kita punya anak, Masya Allah, bagaimana memelihara anak. Allah. Kadang-kadang anak kita menangis sepanjang malam. 2 laki istri bergiliran mendukung. Nah, ini mengajarkan kematangan kepada kita. Begitulah abah mama kita dulu menjaga kita. Sekarang giliran kita menjaga anak. Bagaimana abah mama dulu menjaga saya waktu kecil? Beginilah susahnya beliau. Iya. Dapat ilmu, dapat pengalaman. Ya kan? Nah, jadi ini diperangkap oleh Allah dengan ada nafsu
untuk menjadikan engkau orang sempurna, orang mengerti. Manusia ini diajarkan dengan pengalaman. Kalau sekadar membaca mungkin dapat juga, tapi pengalaman itu guru yang tidak salah. Oh begini pengalaman orang punya anak, susah payahnya menjaga. Itu baru memeliharanya, belum lagi mencarikan uang, mencarikan rezekinya, mengusahakan. Yang memberi rezeki Allah, tapi kan berusaha kita. Ini sudah dekat Lebaran, tinggal seminggu. Sekarang lockdown. Sekarang apa? Apa yang mau dikasihkan kepada anak? Kita aja nggak ada uang untuk makan misalnya. Berpikir. Sedangkan anak-anak ini nggak baju baru, bukan hari raya begitu ya. Kita nih orang sudah tua, biar baju yang 2 tahun yang lalu nggak apa-apa. Kalau ada juga yang baru, alhamdulillah. Tapi anak kecil nggak pakai sendal baru, bukan hari raya. Nah, itu bagaimana? Sedangkan kita nggak ada uang. Dia punya senjata yang ampuh, menangis. Itu senjata yang paling ampuh. Kita nggak tega kalau anak kita menangis. Apakah kalau amuk menangis tuh? Menangis dengan memperagakan macam-macam cara itu ini dan sebagainya. Nah, jadi kan bagaimana seorang ayah, ibu bapak bersusah payah mendidik anaknya. Kita punya anak baru tahu, Masya Allah, Masya Allah. Dulu abah aku beginilah dia. Kasiannya dia sudah di alam barzakh. Kita mau membalas jasanya. Ya caranya balas dengan bersedekah. Niatkan, masukkan ke Baitul Mal, ya kirimkan nomor rekeningnya apa ada ke Baitul Mal. Masukkan ini sedekah jariah untuk arwah abah saya yang sudah berada di alam barzakh. Bahkan ada yang memberi sedekah ini untuk arwah suami saya. Ingat, si istri mengingati suami. Suami pun kadang-kadang ini sedekah sekian untuk arwah istri saya. Itu setia namanya. Nah, walaupun sudah di alam barzakh dalam kubur, yang namanya suami setia kepada istri, bersedekah bagi pihak istrinya. Dia sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita bisa tolong? Bersedekah untuk dia. Itu caranya, ya kan? Baik, jadi pengalaman mengajarkan kita. Baik, kembali kepada tajuk tadi. Para ulama itu sedikit tidur di waktu malam. Para salihin sedikit tidur di waktu malam. Mereka beribadat di waktu malam. Wa yambaghi ayyastashiba daftaran ala kulli halin liyutali'uhu. Dan senantiasalah pelajar itu kemana saja dia berjalan ada membawa kitab. Kenapa? Liyutali'ahu, untuk dia mutala'ah. Karena itu ada kitab yang sengaja dibuat cetakannya itu kecil supaya bisa masuk ke dalam kantong. Ya, seperti kitab bekal akhirat kita kan kecil kitabnya. Insya Allah ini muat kan, nah, bisa dibawa enak. Jangan pergi kemana-mana pen nggak dibawa, kertas nggak dibawa. Bawa pen, bawa kertas, atau bawa buku kecil. Ini sudah tahu mau berjalan memakan waktu 5 jam, ya bawalah. Oh, kitab kemarin yang belum beli belum terbaca lagi. Itu. Begitu caranya. Jangan pula di perjalanan tidur saja sepanjang jalan. Ya, walaupun bisa, cuma kesian sopir, patah semangat. Karena orang yang di tepi belakang semua pada tidur, sopir belum mengantuk juga, macam-macam. Nah, jadi beri semangat, diupayakan untuk bisa ngomong dengan sopir. Ya, walaupun ngomong itu sesuatu yang kadang-kadang kurang faedahnya, tapi berkisah-kisah yang di sana
ada nilai faidahnya supaya menjagakan mata. Kalau tidak nanti mata terpejam. Jadi ada sesuatu yang bermanfaat. Jadi kemana-mana bawalah buku. Buku itu buku bacaan dan buku catatan. Wa qila man lam yakun lahu daftarun fi kummihi lam yusbit al hikmata fi qalbihi. Artinya man lam yakun lahu, siapa yang tidak ada pada dirinya daftarun, buku, fi kummihi, dalam kantong, dalam poket, nggak ada buku catatan, nggak ada buku bacaan, nggak ada pen. Orang yang demikian lam yusbit al hikmata fi qalbihi, tidak dapat melekatkan hikmah dalam hatinya, melekatkan ilmu dalam hatinya. Ilmu lekat seperti pembicaraan kita pada pelajaran-pelajaran yang lalu dengan sebab dicatat. Wa yambaghi ayyakuna fid daftari bayadun. Coba telitinya beliau ini mengajarkan kita praktis, benar, pragmatis. Jangan sampai membawa buku catatan yang sudah penuh, gak ada lagi tempat mencatat. Nah, kalau sudah penuh ganti yang baru, itu maksudnya. Jadi sayugianya bagi buku catatannya itu ada ruangan lagi untuk dia mencatat. Ya, kalau udah penuh, ya itu kan diganti dengan buku yang baru. Nah nanti mau mencatat gak bisa. Akhirnya yang lama gak bisa dibaca karena ditambah dengan yang baru nih, jadi menjadi celaru. Wa yastashibal mihbarah, dan membawa senantiasa mihbarah ini tempat dakwat, tempat cinta. Sekarang ini membawa pen aja, karena pen yang seperti ini nggak ada zaman dulu, kan mesti pakai cecak tulis, celup tulis, nggak ada pen seperti. Dan belilah pen yang agak bagus untuk lekat di kantong. Ini minta maaf, pen saya ini agak mahal sedikit. Kenapa? Bukan saya mau menunjukkan saya punya pen mahal, tapi supaya pen ini lekat di kantong. Ini beli pen yang 2000 aja, rokok aja jatuh. Kadangnya nama ambil pulang, tatamu langgar pen. Beli yang baik, yang bukan mesti yang terlalu mahal, tapi baik. Kalau murah pun tapi syaratnya ikuti, bisa lekat di kantong dan cintanya itu bisa jalan. Ini kadang-kadang ada pen, parah ya. Ada jadi apa-apa itu seperti bawa sintar kada bawa baterai, atau bawa baterainya sudah mati, malah pahi bawa sintar. Nah itu ada dicek sudah ada. Naham bahasa Banjar itu. Ada kawan catat lagi. Jadi jangan sampai buku catatannya penuh ataupun pennya tidak bisa difungsikan. Cari yang bagus. Itu orang yang mengerti mencatat ilmu. Jadi liyaktuba ma yasma'u, untuk dia mencatat apa yang dia dengari daripada gurunya, atau apa yang dia dengari daripada suatu kejadian. Kadang-kadang itu mengilhamkan suatu ilmu kepada kita, bukan dia guru, tapi daripada suatu kejadian kita mendapatkan satu kata hikmah daripada hamba Allah itu. Dia bukan sengaja mau mengajar, tapi dia orang yang berbicara mustantakun
antaqahullahu bil khair. Orang yang dipercakapkan oleh Allah Ta'ala sehingga dia mengatakan satu perkataan yang indah, luar biasa. Nah itu, kadang-kadang itu cepat dicatat. Nanti kalau sudah 2 jam, 3 jam, apa tadi? Apa yang dibilang tadi apa? Sudah hilang. Gak bisa lagi kembali kepada yang sebaiknya. Waqad zakarna hadis Hilal ibni Yasar radhiyallahu anhu. Apa cerita yang kita baca pada pengajian sebelumnya? Hilal bin Yasar meminta kepada orang yang pintar mencatat untuk mencatatkan hadis yang dia dengar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi kita pun membenarkan yang demikian itu. Uktubu lahu, ataupun hadis yang lain li Abi Syaikh, ada juga begitu, sahabat yang lain lagi. Artinya mencatat ilmu itu allama bil qalam, sejak daripada zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, selesai bab wara ini, insya Allah pada pelajaran yang akan datang. Tapi Sabtu depan mungkin hari raya. Hari raya kalau nggak Sabtu apa? Ahad. Ya. Untuk pelajaran selepas ini insya Allah pelajaran fasal yang ke-12. Fima yurisul hifza wa ma yurisun nisyan. Pada hal-hal yang mana boleh menambah hafalan dan hal-hal yang bisa mengakibatkan lupa akan ilmu. Ini perlu sangat kita pelajari. Letih-letih mencari tapi hilang. Dan kita mesti belajar juga bagaimana cara mencari yang paling tepat supaya dapat cepat kena. Macam mengunjun juga, mengail ikan. Di mana tempat yang diperkirakan kena, situ kita. Sudah dapat menyimpan ikannya di mana? Ikan yang kena dimakan kucing. Masya Allah. Jadi mesti mengerti bagaimana cara mencari ilmu yang baik dan bagaimana cara menyimpannya supaya tersimpan dalam keadaan yang baik dan dapat dimanfaatkan di waktu kita memerlukannya. Insya Allah itu judul kita pada kuliah yang akan datang dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Wallahu a'lam bissawab.